Ibu bapak dan saudara-saudara terkasih, salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Sebagaimana yang sudah kita hidupi, mari kita terus pelihara, memulai segala aktivitas kita dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sejenak kita bersekutu dengan firman Tuhan. Maka marilah kita bersatu di dalam doa kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, firman Tuhan untuk kita hari ini, Kamis 10 November 2022, diambil dari Yehezkiel pasal 20 ayat 41. Mari kita sama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan ini. Seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu. Pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Hezkiel 20 ayat 40 sada. Mardongan uap nahucus maau makalo moho kamu di nahutogihon hamu ruar sian aka bangso. Jelah hupa pungu hamu sian aka luat parsera hamu nana selaun. Asatung badia au di bangsa kamu dia dopannya ka bangso parbeku. Demikian firman Tuhan. Aku berkenan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, seorang teolog bernama Paul Tillich menulis satu buku yang dia beri judul Love, Power, and Justice. Kasih, kuasa, dan keadilan. Dalam bukunya tersebut, Paul Tillich menegaskan bahwa kasih akan memperlengkapi setiap orang untuk punya kuasa. Dan kuasa yang dilakukan, yang dipergunakan dengan kasih akan membangun keadilan. Maka hubungan tiga kata ini, kasih, kuasa, dan keadilan, adalah hubungan yang tidak terpisahkan. Orang yang punya kasih, tentu dia akan dikuatkan, akan diberi kuasa untuk melakukan hal-hal yang membangun keadilan. Saudara-saudaraku, hal sedemikian juga sebenarnya boleh kita temukan dalam hakikat atau atribut Allah, Tuhan yang kita percayai dan yang kita sembah. Tuhan yang dipercayai dan yang disembah oleh umat Israel. Bangsa Israel juga mengaku bahwa Tuhan yang mereka percaya dan sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan yang punya kuasa, dan Tuhan yang selalu membangun keadilan. Itu sebabnya dalam sejarah Israel sebagai umat pilihan Tuhan,
mereka boleh melihat ketiga hal ini, yaitu betapa Tuhan Allah memelihara mereka dengan kasih-Nya, dan betapa Tuhan Allah menunjukkan kuasa-Nya, dan betapa keadilan Tuhan maha penting untuk diwujudkan, untuk dipelihara dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak Ibu, yang sering terjadi ialah ada pemahaman yang salah. Ketika bangsa itu terbuang, ketika mereka menderita, ketika Tuhan menghukum mereka, maka mereka dengan mudahnya berkata, Tuhan tidak lagi mengasihi kita. Bapak Ibu, itu pemahaman yang salah. Justru Tuhan menghukum mereka atas kasih-Nya, supaya mereka mau bertobat, sadar, dan kembali ke jalan yang benar. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, penegasan seperti itulah yang kita lihat dalam renungan kita hari ini. Nas ini merupakan nubuatan Nabi Yehezkiel yang hidup, berkarya, bernubuat di masa pembuangan. Yakni ketika umat Israel Selatan atau Yehuda terbuang tahun 587 sebelum Masehi ke Babel. Bapak Ibu, ketika mereka terbuang, maka banyak dari umat Israel yang mengatakan Tuhan tidak lagi mengasihi kita. Buktinya, kita sudah dibiarkan terbuang. Tuhan tidak lagi punya kuasa. Buktinya, Tuhan tidak mampu lagi menghadapi ilah-ilah lain. Dan Tuhan tidak lagi punya keadilan. Buktinya, kita sudah dibiarkan ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Saudara-saudaraku, Yehezkiel sebagai hamba Tuhan berjuang untuk meluruskan pemahaman mereka yang salah. Justru Tuhan senantiasa mengasihi mereka. Pembuangan harus dipahami secara benar, bukan jalan Tuhan untuk menghancurkan mereka. Sebaliknya, sebagai jalan Tuhan untuk mendidik, untuk menyadarkan mereka hingga mereka mau kembali ke jalan yang benar. Itu sebabnya dalam nas kita, Nabi Yehezkiel menubuatkan, seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu. Yehezkiel meyakinkan, mengingatkan umat Israel akan sebuah kebenaran, bahwa mereka selalu berkenan di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan atas mereka bukanlah karena perbuatan, bukanlah karena kebaikan atau jasa mereka, tetapi sungguh-sungguh karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, pemberian Tuhan yang sebenarnya harus mereka terima dengan ucapan syukur. Itu sebabnya dalam nas kita, perkenanan Tuhan diibaratkan dengan persembahan yang harum. Dalam tradisi umat Israel perjanjian lama, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, maka dengan segera mereka datang ke bait suci memberikan persembahan. Dan mereka percaya persembahan yang harum akan menyukakan hati Tuhan. Dan persembahan itu akan diterima. Dan ketika persembahan itu diterima, itu artinya Tuhan kembali bersedia berdamai dengan
mereka. Pemahaman seperti itulah yang disegarkan ulang oleh Nabi Yehezkiel. Yehezkiel mengingatkan bahwa mereka sebagai umat pilihan Tuhan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bukti dari perkenanan Tuhan justru tercatat di dalam sejarah. Dan inilah pengharapan mereka, pengharapan di masa depan, bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka di pembuangan. Tuhan tidak akan membiarkan mereka ditindas, dijajah oleh bangsa-bangsa besar lainnya. Pada waktunya mereka akan dikeluarkan, akan dibebaskan dari sana, dibawa pulang dari pembuangan ke Yerusalem. Mereka pada waktunya akan dikumpulkan di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Bapak, Ibu, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan senantiasa Tuhan yang kudus, Tuhan yang khusus bagi mereka, yang tiada bandingnya, dan Tuhan yang maha kuasa, yang tidak tertandingi oleh ilah lain. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita satu hari ini. Mari Bapak Ibu, kita menghayati kebenaran firman Tuhan ini untuk kita hidupi dan mewarnai setiap aktivitas kita, kegiatan kita satu hari ini. Bapak Ibu, jangan pernah lupakan bahwa Tuhan selalu menempatkan kita dalam tempat di mana kita orang-orang yang berkenan di hadapannya. Sering sekali ada pemahaman bahwa ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa besar, maka Tuhan tidak lagi berkenan menerima kita. Sama halnya dengan seseorang yang sudah bergelimang dengan dosa, lalu suatu ketika ada ajakan supaya dia bertobat, supaya dia kembali kepada Tuhan, lalu dia berkata, Tuhan tidak lagi berkenan, dan Tuhan tidak lagi menerima saya karena dosa yang saya perbuat sudah terlalu besar. Bapak Ibu, pemahaman itu salah. Tuhan senantiasa membuka pintu untuk kita. Pintu rumah Tuhan selalu terbuka untuk kita. Persoalannya ialah apakah kita mau masuk. Dan pintu masuk untuk datang ke hadapan Tuhan adalah pertobatan. Mari Bapak Ibu, ketika kita berbuat salah, berbuat khilaf, jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam kejahatan, segera beranjak dari sana. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh masuk ke dalam pertobatan. Dan mari percaya Bapak Ibu, ketika kita bertobat, maka Tuhan menerima kita kembali sebagai hambanya. Dan Tuhan berkenan atas kita. Bapak Ibu, mari sebagai pengikut Kristus, kita selalu merindukan indahnya hidup berada di dalam Tuhan. Kita akan dibawa keluar dari dosa-dosa kita, dari perbuatan-perbuatan yang jahat, dan kita masuk ke dalam suasana hidup yang penuh dengan perbuatan-perbuatan, suasana yang Tuhan kehendaki. Dengan kehidupan seperti itu, maka kita akan boleh menikmati hidup ini secara benar.
Bapak Ibu, inilah kerinduan kita bersama. Inilah dambaan kita bersama. Kita boleh menikmati kehidupan ini. Kehidupan di mana Tuhan berkenan kepada kita. Dan kita boleh melakukan aktivitas kita dengan nyaman, dengan tenang, sembari kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Mari Bapak Ibu datang di hadapan Tuhan. Kita jangan menunggu waktu untuk berubah, tapi kita berubah semasih ada waktu. Itu artinya dengan segera, tanpa menunggu hari esok. Kini dan di sini kita datang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, selamat membaharui diri. Selamat datang di hadapan Tuhan. Dan mari berkarya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.